Halo teman-teman semua, berjumpa kembali nih di Ingin Ilmu teman-teman. Nah, kesempatan kali ini channel Ingin Ilmu bakalan membahas terkait neraca lajur atau worksheet. Nah, ini merupakan bagian dalam akuntansi teman-teman. Nah, mungkin kalian bertanya, Bang, kenapa bahas akuntansi? Kenapa nggak saham nih? Nah, sebenarnya ini juga masuk ke dalam saham teman-teman. Kenapa bisa masuk? Nah, saya akan katakan di sini. Saham, ketika kita melakukan proses analisis saham, kan ada banyak nih cara untuk kita menganalisis saham. Salah satunya adalah secara fundamental. Di dalam fundamental tersebut, ada yang sifatnya adalah kuantitatif, yaitu dengan angka-angka. Kita bisa melihat laporan keuangannya. Jadi untuk bisa memahami laporan keuangan, cabang ilmu yang dikhususkan untuk membuat dan memahami laporan keuangan adalah akuntansi. Nah, jika kalian ingin memperdalami untuk pemahaman laporan keuangan, jadi kalian juga perlu untuk memahami tentang akuntansi. Seperti itu. Jadi di sini saya bahas tentang akuntansi juga gitu. Mungkin sebagai selingan teman-teman ya. Nah, kebetulan juga ada viewer saya yang bertanya nih, karena beliau katanya kurang paham tentang neraca lajur itu sendiri. Mudah-mudahan dengan pembahasan saya kali ini bisa membantu beliau untuk lebih memahami tentang neraca lajur seperti itu. Nah, pertama, sebelum saya masuk nih ya untuk pembahasannya tersebut, saya akan bahas lebih ke praktek gitu ya. Nah, tapi sebelum itu saya akan memberikan pengertian dulu nih tentang neraca lajur. Apa sih neraca lajur? Neraca lajur ini merupakan sebuah laporan yang dipergunakan untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan, teman-teman. Jadi, karena sifatnya adalah untuk mempermudah, jadi neraca lajur itu lebih ke opsional. Kalian bisa membuat ataupun tidak. Itu. Jadi, kalau ada perusahaan yang tidak membuat neraca lajur, apakah itu bermasalah? Itu tidak masalah, karena ini sifatnya adalah opsional. Seperti itu. Jadi ini hanya sebagai untuk mempermudah kalian dalam menyusun laporan keuangan nantinya gitu. Oke, di sini ada salah satu contoh soal yang saya ambil dari internet, teman-teman ya. Nah, dalam menyusun sebuah neraca lajur, pertama adalah kalian harus menulis scope. Ada nama perusahaannya, terus apa sih yang kalian kerjakan sekarang, itu neraca lajur, dan ada periodenya teman-teman. Dalam menyusun neraca lajur, teman-teman bisa mengikuti formatnya seperti ini. Nah, terkadang juga di lain sisi ada yang lebih daripada ini formatnya gitu kan. Jadi ada laporan perubahan modal gitu udah dipakai. Kalau di sini kan hanya ada laporan laba rugi dan neraca aja dalam bentuk kotaknya ini teman-teman. Nah, tapi itu nggak masalah, itu tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan gitu. Jadi kalau perubahan modal juga tidak terlalu signifikan memberikan arti gitu kan ya untuk di neraca lajur ini gitu. So, lanjut. Di sini data yang sudah kalian harus miliki, yang pertama adalah data dari neraca saldo. Nah, neraca saldo yang di sini teman-teman itu kalian dapatkan setelah neraca saldo awal ditambah ataupun dikurangi dari proses transaksi jurnal yang telah terjadi. Nah, oke, mungkin saya akan bahas ke belakang gitu dulu. Kalian harus pertama tahu nih siklus akuntansi. Pertama kan ada bukti transaksi. Nah, habis itu ada jurnal. Kalian bikin jurnal nih. Ketika kalian bikin jurnal, habis itu kalian masukkanlah ke dalam buku besar. Nah, habis buku besar, kalian akan membuat neraca saldo. Nah, nilai daripada neraca saldo tersebutlah yang kalian masukkan di sini teman-teman, di neraca lajur ini. Selanjutnya, kalian bikin namanya penyesuaian. Dan kalian masukkan juga data penyesuaian tersebut di sini teman-teman.
Jika akun dalam penyesuaian tersebut, dalam jurnal penyesuaian yang kalian buat, itu berada di debit, kalian tulis di debit. Kalau berada di kredit, kalian bisa tulis di kredit. Seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah kalian bikin formatnya seperti ini, baru kita bisa proses nih. Yang pertama yang kalian proses adalah bikin neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi, rumusnya itu simple. Ketika neraca saldo dan penyesuaian itu kan kalian lihat nih. Ketika debit ketemu dengan debit berarti ditambah. Ketika kredit ketemu dengan kredit berarti ditambah. Ketika debit ketemu kredit berarti dikurang. Ketika kredit bertemu debit berarti dikurang juga gitu. Simpelnya, ketika hal yang sejenis itu bertemu berarti itu ditambah. Ketika hal yang tidak sejenis itu bertemu berarti itu dikurang. Contoh, seperti di piutang bunga. Ada di debit sebesar 400.000, sedangkan di debit untuk penyesuaian ada 35. Jadinya neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 435, teman-teman. Contoh yang saya bilang untuk pengurangannya. Teman-teman bisa lihat di pendapatan diterima di muka, teman-teman. Nah, di kredit itu sebesar 409, sedangkan di penyesuaiannya itu sebesar 219. Nah, ini kan jadi dikurang nih, teman-teman. Dikurangnya itu jadi masuk nominal sebesar 190.000. Nah, ini nominalnya masuk di bagian kredit. Kenapa di bagian kredit? Karena nominal di bagian kredit itu lebih besar masih nih. Gitu. 400 sama 200 kan besar 400 nih, dan posisinya di kredit. Jadi nanti kalian taruhnya itu untuk di neraca saldo setelah disesuaikan itu di bagian kreditnya. Setelah semua di input, jangan lupa ditotalkan semuanya. Apakah udah balance atau belum nih perhitungannya itu. Selanjutnya masuk ke laporan laba rugi, teman-teman. Di sini akun-akun apa saja sih yang kalian pergunakan? Nah, akun-akun yang kalian pergunakan tersebut adalah dimulai dari pendapatan sampai dengan beban. Di sini kalau kalian lihat dari akun 630 sampai dengan 780, teman-teman. Itu yang kalian pakai. Nah, jika posisi kredit lebih besar daripada posisi debit, ini menyatakan bahwa perusahaan tersebut mengalami laba, memperoleh laba gitu ya, memperoleh laba. Jika bagian debit lebih besar daripada kredit, itu artinya perusahaan mengalami kerugian. Itu sedikit penjelasannya, siapa tahu teman-teman ditanya nih seperti itu. Nah, nominal yang kurang yaitu sebesar 7.786.000 di bagian debit itu kalian tulis nih sebagai laba bersihnya, dan kalian ingat di total lagi biar balance-nya sebesar 34.239 seperti itu. Untuk 7.786.000 ini itu didapat dari 34.239.000 rupiah itu dikurangi dengan 26.450.000 rupiah gitu. Nominal 7.786.000 ini haruslah nanti itu sama kalian taruhkan di bagian kredit untuk di neraca. Dan ketika kalian letakkan di bagian kredit di neraca, itu haruslah balance, teman-teman, nominal jatuhnya. Nah, di sini akan muncul yang namanya istilahnya perlawanan arah, teman-teman. Artinya apa? Ketika dalam selisih yang terjadi di laporan laba rugi, ketika selisihnya berada di debit, nanti ketika kalian pindahkan ke neraca, itu harus ditaruh di bagian kredit. Ketika nanti selisih di bagian kredit di laporan laba rugi, itu kalian nanti taruh di bagian debit. Nah, itu yang saya maksud sebagai berlawanan arah.
Nah, lanjut. Untuk di bagian neraca, akun-akun yang masuk di sini adalah akun-akun sisa yang sebelumnya teman-teman ya. Dari akun 1110 sampai dengan akun 620, yaitu dari aset, kewajiban, dan modalnya gitu. Dan ketika kalian jumlahkan dan dapat selisih, dan selisihnya benar sebesar 7.786.000, dan langsung balance, dan balance-nya menjadi 20.898.000. Ini menandakan bahwa perhitungan kalian atau pembuatan laporan kalian nih udah balance nih, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih untuk cara melakukan proses pembuatan neraca lajur itu sendiri. Nah, semoga kalian menjadi lebih paham tentang pembuatan neraca lajur atau worksheet itu sendiri. Nah, mungkin jika ada pertanyaan atau mungkin ada kesalahan yang saya sampaikan, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng dan bisa nambah ilmu bareng-bareng. So, terima kasih buat kalian yang sudah nonton kali ini, and see you in the next video. Goodbye.